Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes. Kegiatan saling memata-matai merupakan salah satu hal yang lumrah sepanjang Perang Dingin. Karena faktor saling curiga, maka Soviet maupun Amerika secara rutin memanfaatkan berbagai cara untuk memata-matai aset strategis lawannya. Salah satu cara yang digunakan Amerika untuk memata-matai Moskow adalah dengan menggunakan pesawat canggih kala itu, yakni U-2 Dragon Lady. U-2 Dragon Lady adalah sebuah pesawat intai mesin tunggal yang mampu beroperasi di ketinggian 70.000 kaki. Ketinggian ini menjadikan U-2 bisa menjalankan misi mata-mata dengan leluasa karena berada di luar jangkauan serangan jet tempur dan rudal. Walaupun dianggap canggih di masanya, namun tidak semua aktivitasnya dianggap sukses. Beberapa di antaranya justru berakhir dengan tragedi. Seperti yang terjadi pada 1 Mei 1960 di mana sebuah pesawat U-2 ditembak jatuh oleh rudal pertahanan udara Soviet di dekat Svellovsk. 15 hari sebelum pembukaan konferensi KTT East-West di Paris, pilot Francis Gary Powers dengan pesawat U-2 meninggalkan pangkalan Angkatan Udara Amerika di Badaber, Pakistan. Pesawat berkode 360 ini terbang untuk misi atas di Uni Soviet guna memotret situs ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile Soviet di sekitar Svellovsk dan Plesetsk. Dragon Lady waktu itu dijadwalkan akan mendarat aman di Bodo, Norwegia. Powers segera menyalakan kamera saat terbang di atas Tyuratam Cosmodrome, yakni situs peluncuran untuk pemotretan luar angkasa Soviet, dan melanjutkan ke utara. Malangnya, sistem autopilotnya sempat tak berfungsi, sehingga dirinya mulai menerbangkan pesawat secara manual. Saat itu, Power sudah berada 1.300 mil di dalam wilayah Soviet. Tiba-tiba, pesawatnya terguncang hebat disertai kilatan orange terang menerangi visual di sekitarnya. Powers akhirnya menyadari nih, jika U-2 yang diawakinya terkena serangan senjata anti pesawat. Sementara dari sisi lain, U-2 sudah terdeteksi oleh radar saat memasuki wilayah udara Soviet. Beberapa jet tempur pencegat mulai dikerahkan, namun gagal mengejar U-2 serta mencapai ketinggian. Pesawat akhirnya diperintahkan untuk menyingkir. Di darat, Soviet menembak salvo sekaligus dengan 3 rudal pertahanan udara S-75 Dvina atau SA-2 Gatline. Satu rudal berhasil mencapai sasaran. U-2 hancur berkeping-keping di udara. Beruntung pilot selamat karena sempat meloloskan diri dengan kursi pelontar. Otoritas keamanan Soviet lalu berhasil mengamankan pilot Amerika Francis Gary Powers beserta dengan koin perak yang berisi jarum saksi toksin untuk bunuh diri yang belum sempat dipakai. Washington awalnya membantah keberadaan Powers serta pesawatnya yang tertembak di atas wilayah Soviet, namun pada akhirnya mulai mengakuinya ketika Soviet memamerkan reruntuhan pesawat beserta pengakuan pilotnya. Washington secara terbuka mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab terhadap misi yang mereka lakukan. Powers mengaku bersalah, telah melakukan kegiatan spionase dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta 7 tahun kerja paksa. Namun nasib beruntung masih ada di sekitar Powers. Pada bulan Februari 1962, Powers dibebaskan dengan ditukar oleh mata-mata terbaik KGB Soviet Rudolf Abel.